Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian yang barusan habis sholat Jumat ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Salam Jumat juga hari ini dari kota Mardin. Tapi di sini baru jam 10 dan belum Jumatan jadinya. Nah, ini adalah Mesopotamia ya. Jadi Mesopotamia Plain. Jadi dataran Mesopotamia yang kota ini udah dari berapa ribu tahun sebelum Masehi. Dan dulunya ini, teman-teman sekalian, di sini adalah kota Syria ya. Kota Syria sehingga ada banyak sekali monasteri-monasteri Kristen, tapi sekarang berubah jadi masjid. Ini salah satu masjid dekat hotel kita, yaitu kamar saya sama Ummu Alila di situ tuh. Jadi kita pengen ngasih tahu kalau sekarang kita lagi ada di Mardin tanggal 25 Desember 2020 dan di sini lagi 1 derajat. Karena lagi 1 derajat lumayan dingin ya. Doain mudah-mudahan kita semua sehat di sini dan bisa balik ke Indonesia dengan selamat nanti pada waktunya. Dan bicara tentang berita yang tadi disitir ya sama salah satu kantor berita di Indonesia, itu hoax banget ya. Jadi teman-teman sekalian, saya tidak pernah mengatakan bahwa makan malam di malam Natal bersama keluarga itu bentuk toleransi saya, enggak. Saya cuma ngomong bahwa saya dan keluarga itu sudah praktis toleransi itu dari awal, sebelum banyak yang keluar-keluar tentang toleransi. Saya sudah saya nyampein bahwa kita dari awal semenjak masuk Islam ya paham banget tentang toleransi, karena toleransi itu ada di akidah kita. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, aku nggak ganggu, aku nggak ikut-ikutan, waliyadin. Dan juga bagiku agamaku dan kalian nggak ikut-ikutan. Itulah bentuk toleransi di dalam Islam. Sekali lagi bukan ikut-ikutan, bukan malah campur-campuran, bukan malah join-joinan gitu ya, bukan. Tapi toleransi di dalam Islam adalah membiarkan orang melakukan sesuai dengan keyakinannya. Bukan malah masang sebuah garis. Kalau misalnya kamu nggak ngucapin selamat Natal, kamu nggak toleransi gitu. Bukan begitu. Itu namanya maksa, bukan toleransi. Karena toleransi itu ya kamu mau makan kopi, aku makan teh, ya nggak apa-apa. Bukan makan ya, minum ya. Kamu minum kopi, aku minum teh, nggak apa-apa. Kita bisa sama-sama untuk menikmati, kita sama-sama bisa untuk minum bareng-bareng. Bukan kalau kamu minum teh, kamu nggak hormat sama aku karena aku minum kopi, nggak gitu. Karena selera itu ya beda-beda, agama itu juga beda-beda. Jadi ya itulah yang disebut dengan toleransi, bukan maksa-maksain sok-sokan toleransi. Nah, yang saya garis bawahi juga adalah ada kelompok-kelompok yang mereka itu ya keluar-keluar kemana-mana ngomong toleransi, tapi nggak pinter dan nggak pandai ketika berhadapan dengan saudaranya sendiri, yang kadang-kadang cuma beda organisasi, cuma beda pandangan, cuma beda fikih, tapi galaknya, bengisnya minta ampun. Siapapun yang nggak sesuai dilaporin gitu kan, padahal cuma beda dikit doang gitu kan ya. Nggak sama dikit aja dicari-cari problemnya, dipersekusi. Saya di rumah nggak gitu. Di rumah saya sama ibu saya dan bapak saya senantiasa kita punya waktu setiap pekan untuk makan bareng. Dan makan bareng itu bapak saya bilang apa? Kamu yang nentuin restoran ya, Lik. Kenapa? Karena bapak saya bilang ya kita sebagai orang Katolik boleh-boleh aja makan halal, tapi kan kalian harus makan yang halal. Oh iya benar. Maka saya nentuin restorannya yang halal. Maka mereka ngikut. Istri saya kerudungan, mereka nggak kerudungan, nggak ada masalah. Anak-anak saya kerudungan, mereka nggak kerudungan, nggak ada masalah. Mereka doanya dengan cara yang berbeda, nggak ada masalah. Kita makan bareng, nggak ada masalah. Kita semeja bareng, saling menjaga pembicaraan, nggak ada masalah. Yang penting kita saling menjaga bahwa sama-sama manusia. Bagaimanapun juga bapak saya berbeda agamanya, saya berbeda agamanya dengan mereka, tapi kita masih bisa saling sayang. Mau nggak sih saya agar bapak saya dan ibu saya seagama dengan saya? Mau. Karena itulah saya nggak pernah mengakui bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar. Tapi nggak menyebabkan saya lantas jadi benci ataupun jadi pengen mereka mati misalnya. Enggak. Justru karena saya sayang, saya
saya pengen mereka kemudian satu agama sama saya, maka saya menunjukkan rasa cinta sebagaimana yang Allah dan Rasul ajarkan ketika berada dalam Islam itu adalah dakwahkanlah dengan cinta gitu loh maksudnya, bukan malah kalau berbeda lantas kita benci. Dan zaman sekarang orang-orang seolah-olah mengartikan gini, ya kalau misalnya kita itu beda berarti kamu benci dong. Ya nggak gitu juga sih gitu kan ya, beda nggak mesti harus membenci, karena memang kalau kita berbeda ya bisa jadi hanya karena pemahaman kita nggak sama, tapi bukan berarti lantas kita harus saling membenci, apalagi saling menyakiti. Lucunya yang teriak-teriak toleransi justru merasa bangga, merasa seneng, merasa happy ketika bisa menyakiti saudaranya, ketika bisa kemudian membuat saudaranya itu luka, membuat saudaranya itu merasa sakit, merasa saudaranya itu merasa terluka, malah mereka seneng gitu kan ya. Ini yang kita katakan sebagai, ya lu ngomongin toleransi yang mana sih gitu kan ya. Gue udah toleransi sama keluarga gue gitu dari dulu. Dan kita nggak pernah koar-koar bahwa kita adalah keluarga paling toleran sejagat raya atau se-Indonesia raya gitu ya. Dan terus masalah Indonesia intoleransi itu yang mana gitu loh maksudnya. Yang ada itu adalah intoleransi antar intoleransi sesama umat muslim oleh golongan-golongan yang merasa lebih kuat dan kebetulan memang lebih diperhatikan sama pihak berwenang. Mereka nggak pernah salah. Mereka nggak pernah salah, mau dilaporin kayak apapun mereka nggak pernah salah. Yang suka teriak-teriak intoleran itu loh, itu nggak pernah salah mereka, gitu kan ya. Tapi kalau kemudian itu terjadi pada orang-orang yang dikatain Islamis itu ya, itu selalu apapun dikatakan intoleran. Itu aja sih yang mau kita sampaikan pada hari ini teman-teman sekalian, di live kali ini sekaligus sebagai sebuah klarifikasi ya, bahwasanya intoleransi itu sekarang dimaknai sebagai orang-orang yang gak mau ikut-ikutan maksiat. Jadi kalau misalnya ada orang minum minuman keras ya, ada orang minum khamr, kita nolak, orang bilang wah intoleran lu. Ingat gak dulu pas kita SMP ya, kita teman saya ngerokok, saya nggak mau ngerokok, terus teman saya bilang banci lu lik. gara-gara saya nggak mau ngerokok gitu loh maksudnya, dikatain banci. Nah sekarang tuh persis kayak gitu, karena wewenangnya dipakai oleh orang-orang yang zolim, karena wewenangnya di tangan orang-orang yang nggak benar, yang nggak adil ya, sehingga yang nggak sesuai dia itu yang dikatakan intoleran. Dan untuk nutupin korupsi dia, untuk nutupin kejahatan dia yang lain, untuk menutupi dia yang pro LGBT, dia yang pro sama Syiah, dia yang pro sama Ahmadiyah, dia yang pro sama segala sesuatu yang nggak beres, maka untuk menutupi kejelekan-kejelekan dan maksiatnya, maka dia bilang bahwa nggak ada masalah kecuali intoleran, nggak ada masalah kecuali radikal. Padahal negeri ini nggak pernah punya masalah dengan radikalisme, nggak ada punya masalah dengan toleransi sejak hari Islam mengajarkan pada mereka akidah mereka, yaitu lakum dinukum waliyadin. Agamamu, urusanmu, aku nggak ikut-ikutan, aku nggak campur-campuran, monggo silahkan dilaksanakan, kita menghormati, kita respect dengan agamamu, waliyadin. Dan agamaku juga agamaku, Tuhan kita berbeda, Tuhan kita nggak sama, maka ibadahku juga ibadahku, kamu nggak usah ikut-ikutan juga, kamu nggak usah ngakui juga, kamu nggak usah campur-campuran juga, yang penting kamu juga respect dengan agamaku. Itu adalah kemudian yang kita inginkan, lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.